Makna Channel sendiri akan memberikan tayangan yang bergenre millennials, kids, dan female. Hiburan dan entertainment yang ada adalah sebuah tontonan yang sehat dan insya Allah bisa mencerdaskan masyarakat Indonesia di rumah. Pemirsa, Media Group News hadir dengan stasiun televisi baru Makna Channel yang merupakan stasiun televisi digital pertama di Indonesia yang akan menjangkau 11 kota besar. Makna Channel, stasiun televisi terestrial digital, akan melakukan siaran perdana pada hari Kamis 16 Juli 2020. Mengikuti arahan pemerintah untuk memulai proses migrasi dari analog ke digital, Makna Channel bisa diakses dalam platform terestrial digital, satelit, fiber, TV kabel, serta streaming dan media sosial. Makna Channel akan menyediakan program general entertainment dengan berbagai konten yang bisa dinikmati masyarakat Indonesia, terutama milenial, wanita, dan juga anak-anak. Makna akan melakukan siaran perdana dengan durasi 9 jam dari pukul 15 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Metro TV. Miranda Sopo, Miranda. Handuk merek. Brandnya. Dan pemirsa, saatnya Indonesia memiliki televisi berbasis digital dan Makna Channel menjadi pelopor siaran digital yang bisa dinikmati masyarakat Indonesia. Tapi sebenarnya seperti apa tayangan Makna Channel dan bagaimana caranya kita bisa menyaksikan siarannya? Sudah hadir bersama kami di studio CEO Media Group, Muhammad Mirdal Akib. Selamat pagi Pak Mirdal, apa kabar Pak? Selamat pagi Sarah. Selamat pagi. Alhamdulillah. Kita salaman seperti ini dulu ya Pak Mirdal. Nah Pak Mirdal, tadi kita sudah lihat sebenarnya cuplikan dari Makna Channel. Tapi sebenarnya Makna Channel itu apa sih Pak Mirdal? Jadi Makna Channel sebenarnya satu channel yang menyiarkan TV terestrial digital. Oke. Kalau selama ini kita mengenal TV-TV yang umum itu adalah televisi analog yang disiarkan secara free to air. Nah kali ini kita hadirkan sebuah TV terestrial yang disiarkan secara digital. Oke. Untuk perbedaannya sendiri apa Pak Mirdal? Oh perbedaannya banyak. Dengan siaran TV digital kita bisa menyaksikan sebuah siaran dengan kualitas digital. Jadi pilihannya apakah kemudian siarannya bening, bersih, dan hilang. Kalau sekarang kan kita pasang antena, mencari siaran, dia bisa buram atau apa, sekarang enggak. Dan yang kedua, SLA-nya, blank spot-nya hampir nggak ada. Jadi bisa dinikmati hampir di seluruh kota. Walaupun ada gedung yang tinggi dan seterusnya gitu. Oke, itu ya perbedaannya. Tapi untuk Makna Channel sendiri Pak Mirdal, sebenarnya apa sih alasan Media Group menghadirkan Makna Channel untuk Indonesia kali ini? Satu, perlunya sebenarnya hari ini ada sebuah program yang membahas genre khusus. Jadi dengan masuknya era digital seperti arahan dari Pak Menteri Kominfo, Johnny J. Plate, dengan masuknya kita ke era digital, siaran TV itu sebaiknya kemudian berbasis genre-genre khusus lagi. Karena akan dimungkinkan untuk menambah jumlah pemirsa TV dan pemain-pemain TV baru. Tentunya harus dilihat sesuai dengan nilai keekonomian suatu wilayah. Jangan juga nanti kemudian berlebihan pemainnya di situ sampai kemudian secara ekonomi tidak layak. Tapi kemudian kita berpikir perlunya ada satu TV dengan genre wanita, anak-anak, dan anak muda. Karena hari ini itu yang dirasa perlu untuk kemudian diberikan sebuah tontonan yang sehat. Jadi selain karena toy entertain, talk show, dan segala macam, tontonannya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Media Group, yaitu tontonan yang sehat. Total sehat dan juga berkualitas. Betul. Tapi kalau kita berbicara lagi tentang TV digital, Pak Mirdal, sebenarnya untuk masyarakat Indonesia mungkin masih awam nih dengan TV digital apa sih? Tetapi sebenarnya kenapa sih kita harus mulai mungkin menonton TV digital, mungkin dengan menonton Makna Channel, karena hadir besok untuk siaran perdananya? Kita harus mulai karena gini, saya ambil contoh ya, di perbatasan, kita ini dari 11 kota yang tadi Sarah sampaikan, salah satu yang kita siaran itu adalah daerah perbatasan, di Nunukan. Jadi kita akan siaran besok juga itu di Nunukan. Kenapa perlu daerah perbatasan? Karena hampir semua negara tetangga kita, bukan hampir semua negara tetangga kita sudah migrasi ke siaran digital. Kita belum. Jadi kemudian siaran digital itu masuk ke wilayah Indonesia. Jadi perlu ada satu TV yang kemudian bisa memberikan hiburan kepada masyarakat-masyarakat perbatasan agar mereka tidak melulu menikmati siaran-siaran dari negara tetangga yang kualitasnya sudah digital gitu. Oke, dengan kualitas yang baik tadi ya Pak Mirdal. Betul. Oke. Dan untuk 11 kota tadi Pak Mirdal mungkin bisa diingatkan di mana saja sih Pak? Kita akan mulai dari Medan, kemudian Banda Aceh, kemudian Samarinda, Nunukan, kemudian Banjarmasin, Jakarta, Bandung, Semarang, Banten,
Yogyakarta, kemudian itu 11. 11. Oke, berarti dan mulai bisa besok ya Pak Mirdal, Betul. karena siaran launching perdana besok. Betul. Tetapi sebenarnya programnya ada apa saja dan bagaimana caranya nanti kita akan bahas lebih lanjut Pak Mirdal. Kita sudah terlebih dahulu, tetapi pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Makna Channel sendiri akan memberikan tayangan yang bergenre millennials, kids, dan female. Hiburan dan entertainment yang ada adalah sebuah tontonan yang sehat dan insya Allah bisa mencerdaskan masyarakat Indonesia di rumah. Dan pemirsa, kita masih membahas tentang makna channel. Nah Pak Mirdal, kalau kita mendengar kata makna channel, pemilihan namanya sendiri, makna channel itu kenapa sih bukan makna TV, tetapi makna channel? Apa Saat maksudnya? gini, kondisi penyiaran sekarang sudah berubah, benar-benar berubah dengan dinamisasi yang luar biasa sejak 20 tahun terakhir. Petro TV lahir di awal itu merupakan sebuah terobosan. TV berita pertama, waktu itu nggak ada yang berpikir itu menjadi TV berita dan seterusnya, akhirnya bisa eksis tahun ini 20 tahun. Hari ini Makna TV lahir juga mestinya bisa menjadi sebuah pionir TV digital terestrial pertama. Cuma konteks hari ini, kontennya adalah king-nya gitu. Content is the king. Yes. Kemudian delivernya tidak melulu lagi melalui terestrial. Makanya kemudian kita sebut sebagai Makna Channel, karena kemudian dia bisa dideliver, disalurkan melalui satu digital terestrial, yang kedua melalui satelit, yang ketiga melalui kabel, kemudian melalui over the top, kemudian melalui sosmed yang ada, dan bahkan bisa disaksikan melalui streaming di medcom.id. Oke. Jadi hampir seluruh saluran distribusi konten digunakan oleh Makna Channel. Nah kalau kita sebut Makna TV, dia otomatis terkesan TV aja. cuma satu salur distribusi. Nah ini hampir seluruh platform kita gunakan. Oke, berarti kalau misalkan pemirsa besok mau nonton nih Pak Mirdal untuk yang perdananya, caranya gimana? Satu, searching di TV mereka, kalau TV keluaran 2016 ke atas, yang sudah disupport oleh DVB-T2, itu mestinya tinggal searching, akan ketemu Oke. Makna Channel. Kemudian yang menonton streaming bisa masuk ke medcom.id, bisa menyaksikan streaming. Melalui satelit juga bisa dicari di situ, searching biasa, ketemu juga Makna Channel. Jadi insya Allah besok kita akan siaran langsung di seluruh platform yang ada melalui 11 Di 11 kota? kota. Ya, oke, berarti langsung bisa diakses ya Pak Mirdal. Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang besok siaran perdananya, apa aja sih program bisa kita tonton nanti di Makna Channel, Pak Mirdal? Macam-macam genrenya. Akan ada drama, kemudian akan ada e-sport. Jadi sekarang e-sport anak muda ya luar biasa animonya. Kita akan menghadirkan di situ mulai dari kompetisinya, kemudian caranya dan seterusnya. Kemudian ada otomotif yang terkait juga dengan dunia female dan seterusnya. Kemudian kita mengambil beberapa program yang konvergen dari platform media group lainnya. Oke. Seperti Ngobras, Ngobrol Asik yang ada di Medcom. Nah, itu akan kita tayangkan. Jadi program ini juga terobosan baru. Sebuah program yang memakai platform Instagram, kita tayangkan ke TV. Di Makna Channel ini? Di Makna Channel ini. Nanti tren ke depan akan seperti itu. Jadi seluruh konten yang bisa ditayangkan di platform lain, OTT, apakah kemudian sosmed dan segala macam, kita bisa ditayangkan juga di Makna Channel. Menjadi sebuah hiburan yang layak ditonton di TV. Seperti program yang dihadirkan oleh Medcom Ngobras. Nah, kemudian juga ada Kepo yang di Medcom, Kenal Politik. Itu juga insya Allah akan kita tayangkan. Dan berbagai program lainnya. Beberapa program yang dihasilkan juga oleh kakaknya Metro TV, yang genrenya masuk
ke kids, female, dan youth tadi, itu akan kita tayangkan juga. Oke, karena itu ya konten-konten yang edukatif dan juga menginspirasi masyarakat banyak, terutama untuk perempuan, anak muda. Betul. Dan jadi bukan cuma sekedar konten, kami pengen menghadirkan tontonan sehat. Tontonan sehat kuncinya itu ya Pak Betul. Firdaus. Nah, selain konten itu tadi, salah satu yang menjadi faktor utama adalah penentuan timing saat diluncurkan. Mengapa Makna Channel diluncurkan saat ini Pak Firdaus? Apa sebenarnya alasannya dan harapannya Kode Media Group? Kami lihat ini ada momentum untuk kemudian bisa diluncurkan di minggu-minggu atau pekan-pekan ini ke depan dan seterusnya. Karena pemerintah, kita harus mendukung penuh program pemerintah untuk migrasi TV analog ke digital. Nah sekarang periode simulcast. Periode simulcast itu adalah di mana ditayangkannya TV analog dan TV digital secara bersamaan. Kalau tidak ada yang memulai, ini kemudian tidak akan mulai-mulai. Hampir seluruh dunia sudah migrasi ke TV digital hari ini. Nah, kita harap dengan hadirnya Makna, ini menjadi sebuah terobosan baru, menjadi sebuah hawa baru, angin segar baru buat dunia pertelevisian Indonesia untuk segera memulai era TV digital di Indonesia. Oke. Gitu. Dan dimulai besok, tanggal 16 Juli, pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Betul. Dengan siaran perdananya. Terima kasih Pak Firdaus sudah hadir di Sapa Indonesia dan sukses untuk Makna Channel siaran perdananya besok. Dan pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu, tetapi selepas jeda, rekan saya Kevin Egan akan kembali lagi dengan berbagai informasi dari dunia ekonomi dan bisnis dalam Zona Bisnis. Tetaplah bersama kami.